Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati memberikan komentar di sosmed. Hati-hati memberikan komentar. Dan ini saya tekankan, apalagi kita sudah belajar, hati-hati dengan komen. Walaupun orang itu jelas-jelas bersalah, apalagi sudah taubat, dan kita tidak tahu kapan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ditakutkan para ulama, gampang memberikan komentar kepada saudaranya. Ibrahim An-Nakhai, ulama besar, beliau mengatakan, inni la ara syai'a akrahu fama yamna'uni an atakallama fi illa makhafata an ubtiliya bimithlih. Aku melihat sesuatu yang aku nggak suka, aku melihat sebuah kemungkaran, aku nggak nyaman nih sama dia, kok dia begitu sih, dan seterusnya. Tidak ada yang menahanku untuk berkomentar dan membicarakan dirinya, kecuali karena aku khawatir aku yang akan ditimpakan masalahnya di kemudian hari. Misalnya ada jamaah pengajian berzina, na'udzubillah. Kalau itu terjadi di masa Ibrahim An-Nakhai, itu nggak ada yang membuat beliau tidak berkomentar, kecuali beliau khawatir beliau jatuh ke dalam zina tersebut. Dan itu real. Dan ini konsep para sahabat, konsep para tabi'in. Hasan al-Basri menyatakan, kanu yaqulun man rama akhahu bi dhanbin qad taba minhu lam yamut hatta yabtaliyahu Allahu bih. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibn Abi Dunya dalam kitabnya As-Samt, Hasan al-Basri mengatakan, para sahabat, para tabi'in tidak berani mencela saudaranya karena dosa yang dia kerjakan, dan dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, para sahabat dan tabi'in memiliki konsep, barang siapa yang mencela saudaranya karena dosa-dosanya, sedangkan saudaranya itu sudah bertobat kepada Allah, maka si pencela tidak akan meninggal dunia kecuali dia akan mengalami dosa saudaranya tersebut. Antum tahu, teman pengajian antum terfitnah dengan wanita, dia pacaran atau dia jalin hubungan, bahkan mungkin selingkuh, lalu antum ceritakan, antum celah, gimana sih udah jenggotan, udah cingkrangan, masih juga pacaran, masih juga selingkuh. Maka kata para sahabat, Anda tidak akan meninggal kecuali Anda terlibat perselingkuhan. Na'udzubillah. Itu ngeri. Kenapa mereka memiliki konsep demikian? Karena hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih atau hasan, dihasankan Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud, la tudhiru syamatata bi akhika fayu'afihi Allahu wa yabtalik. Janganlah Anda mencela saudara Anda terang-terangan karena dosa-dosa dia. Kenapa? Karena bisa jadi Allah akan mengampuni dia dan Allah akan masukkan Anda ke dosa tersebut. Jadi kita lihat teman kita yang udah dekat sama Allah berzina, lalu kita bicarakan di grup, kita cela dia. Nabi katakan, Allah akan ampuni saudara Anda dan Anda akan Allah buat berzina. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang sebagainya, Nabi juga mengatakan hal yang serupa.
Bahkan sekaliber Abdullah bin Mas'ud nggak berani kasih komen kalau ngelihat anjing. Kata beliau, lau sakhirtu min kalbin khashitu an uhawwal al kalba. Kata Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Az-Zuhud karya Al-Imam Hinad bin Sir, jika aku mencela dan merendahkan seekor anjing, jadi kalau aku mencela dan merendahkan seekor anjing, aku khawatir aku akan diubah seperti anjing, atau Allah berikan sifat-sifat buruk anjing itu kepada diriku. Itu anjing. Jadi Abdullah bin Mas'ud nggak suka sama anjing, tapi nggak dikomentarin. Kita semua dikomentarin. Ya Allah. Kita semua dikomentarin. Peci Ustadz miring aja ada komentarnya. Oh, Ustadznya miring itu, subhanallah. Iya. Oh, pokoknya luar biasa deh. Hebat udah kalau udah komen. Dan orang Indonesia kan jago komen. Lihat aja komentator sepak bola tuh. Ya Allah, semua pelatih dunia salah semua. Allahu Akbar. Salah udah. Pelatih MU salah, pelatih Barcelona salah. Yang pinternya mereka itu. Kita dikit-dikit komen. Ini fatal. Ibnu Mas'ud anjing aja nggak berani dikomentarin. Kita Facebook kita isinya komen. Ada orang salah dikomentarin, kasih uzur lah. Atau kalau mau kasih nasihat secara rahasia. Kenapa dikit-dikit komen? Itu nggak bagus. Dan salah satu hukumannya, kita akan terjatuh ke lubang yang sama. Biar kita rasakan. Karena Allah nggak suka dengan orang yang sok suci seperti itu. Tapi saya kesal banget sama dia, Ustaz. Dia bermaksiat kepada Allah, merusak dakwah. Apa kata Nabi SAW? Nabi bersabda, dan ini juga hadis ini pelajaran. Kalau kita suka dikomenin orang, jangan dibalas. Komen itu jangan dibahas, komen yang menyerang lagi. Kalau kita dicela orang, jangan mencela dia lagi. Akhirnya kita balas-balasan di sosmed kita. Simak baik-baik hadis ini. Wamru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lam fika fala yu'ayyirhu bima ta'lam fi. Jika ada seseorang yang mencela Anda, menjatuhkan Anda, mencaci maki Anda karena dia tahu aib-aib Anda, dia pernah mergokin kita bermaksiat memang, lalu dia bongkar, dia caci maki kita. Apa kata Nabi? Fala tu'ayyirhu bima ta'lam fi. Jangan dibalas walaupun Anda tahu aib-aibnya. Dia buka kartu kita jangan buka kartu dia. Jangan dibalas walaupun kita tahu. Jangan dibalas. Mungkin dulu ada yang selingkuh lalu ketahuan teman istrinya lalu diadukan, dicela dan seterusnya. Tiba-tiba berikutnya dia lihat teman istrinya itu selingkuh, nggak usah dibuka walaupun dia caci maki kita. Kenapa demikian? Fa inna mawabalu dzalika alaihi. Karena cukuplah caci maki dia kepada kita akan membuat dia terkena bencana dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dia caci maki kita, dia komenin kita, ini bener loh ya, ini bener. Tapi kan nggak boleh kita caci maki orang. Ini bener. Dia tahu aib kita, dia buka, dia jelek-jelekin. Kata Nabi, cukuplah hal tersebut akan membuat dia terkena bencana dari Allah. Kalau sudah begini, Anda nggak usah ikut campur, kata Nabi. Udah, nikmatin hidup aja. Insya Allah jadi penghapus dosa. Pan evaluasi diri. Nggak usah ikut caci maki.
Karena Allah yang akan balas. Allah akan balas. Memangnya kalau Anda mau balas, mau ngapain sih? Mana yang lebih pedih? Balasan Allah atau balasan kita? Balasan Allah. Ya udah, biarkan aja Allah balas. Allah syadidul iqab. Kau usah dipikir, dia akan habis. Orang seperti itu akan habis. Akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bertaubat kepada Allah. Oleh karena itu, hatilah komen. Wallahu taala alam bisawab.